صلوا
yang kita dengarkan Al-Qadul Hasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz dari Nusa Tenggara Barat. Pada beliau waktu dapat kami persilakan. Bismillah, masyaallah, la yasbiqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin salat ahli as-samawati wal ardin fi kulli lamhatin wa nafasin bi dawamillahi rabbil alamin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaраmun wal mubajjalun yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, para kiai, singkatnya tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah hadirin hadirat pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengaruniakan kepada kita semua nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat istimewa, ialah nikmat iman. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bermujaah di dalam satu majelis yang majelis ini insyaallah majelis yang disebut di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arsy Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu saya perkenalkan diri ya. Jadi singkat saja Bapak Ibu, yang nama saya Abdul Aziz. Sebenarnya sekarang saya lagi ngantri ya di Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 5 tahun misalnya. 5 tahun. Nah, pertempatan pada waktu kami libur waktu itu awal-awal corona dulu. Awal corona, jadi guru kita Musnur lagi berangkat umroh dan pada saat itu kebetulan saya yang jadi mutawiknya, membimbing ya, membimbing jamaah pada saat itu. Dan kebetulan pada waktu itu saya bisnya beliau yang sebenarnya ada di majlis sebenarnya rombongan beliau waktu itu. Nah, dan teman-teman di sana ternyata sudah tahu ada Rusnur ya, yang akan datang pada waktu itu. Ternyata teman-teman ini sudah memilih bis mana yang mau dibimbing ya. Dia pilih di sini teman-teman sini. Ternyata nggak ada mau di Rusnur. Kenapa? Karena gak berani teman-teman. Nah, saya yang gak tahu apa-apa waktu itu, teman-teman bilang, kamu di sini aja Ustaz. Oh, di mana-mana gak apa-apa. Ternyata dia nyuruh saya, ternyata dia gak berani karena ada Rusnur. Padahal apa ini kesempatan keberkahan. Nah, saya alhamdulillah bersyukur pada waktu yang berlimpah dan telah bersama sekarang
berjumpa dengan beliau pada waktu tersebut di awal-awal waktu pembukaan jamaah umrah waktu itu. Ya, dari itu singkat pertemuan kami dan alhamdulillah sering hadir juga dari WhatsApp sama beliau. Saya mengirimkan voice untuk beliau yang menjelaskan dari Mekah. Nah, dan kebetulan sekarang ini saya pulang dalam keadaan kurang sehat. Sebenarnya saya pulang dalam keadaan berobat, tapi ini dalam berobat sudah berjalan. Alhamdulillah rapi. Nah, kemarin beliau telepon, Ustaz tadi ayam dakwah keluarga. Maka siapa saya. Nah, karena beliau yang menyuruh, ya udah saya pikir udah berapa hari baru saya balas SMS-nya Ustaz Saiful. Ya udah insyaallah saya berikan ya ini. Alhamdulillah sekarang bisa berjalan dengan baik, bisa bersilaturahim antara pulau. Bahwa Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yusallallahu bi rizqihi wa yus'alahu bi athari falyasbir." Jadi bagi siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia bisa berlipat rezekinya, diluaskan rezekinya, dan yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasbir. Maka hendaklah kita menyambut silaturahim. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sangat bersyukur bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak sekalian. Saya tidak menyangka ada keadaan seperti ini di Bali. Ya, ada keadaan marhaban baca hadap tadi dari syukur. Ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur di mayoritas kita bisa hidup ternyata dari amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, saya sangat bersyukur sekali sobat bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang ini harus kita baca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Tidak ada lain, tidak ada lain panutan kita ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nah, kalau kita baca di dalam kitab tafsir, laqad kana lakum taufiqan wa tahqiq. Dan tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ini dalam kitab tafsir Sahih dulu saya baca. Dan tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib fil aqwal wal af'al wal ahwal. لأنه لا يهدك ولا يفعل الهوى بل جميع أفعاله وأقواله ولذلك قال العارف الشيخ وخص بذاته دون أمر فلست تشاء إلا ما يشاء. Jadi kita bukan cinta kita kepada Rasulullah dan Rasulullah. Kemudian apa Bapak Ibu? Ialah mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa iqtida'u bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Bahwa mengikuti baginda Rasulullah itu hukumnya wajib bagi kita semua. Bil aqwal, dalam beliau berbicara, wal aqwal dan keadaan beliau. Sebab kenapa Bapak Ibu? Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita demikian, bi annahu la yantiqu wa la yaf'alu al-hawa. Karena Rasulullah tidak pernah berucap dari ucapan beliau ataupun tidak pernah berbuat dari hawa nafsu beliau. Semuanya itu berwakil dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata penyair tadi apa? Wa khassaka bil hudati kulli amrin. Wa khassaka bil hudati kulli amrin. Wa khassaka Bandanya kembali ke Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, engkau telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusanmu. Falasta tasya'u illa ma yasha'u. Bukan dari kehendakmu, bukan dari keinginanmu, tapi segala sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di kalangan orang Islam, bahkan orang di luar Islam dan Islam pun Bapak Ibu ya, kalau kita baca di dalam buku-buku, ada salah satu buku
ditulis oleh Bekelhat namanya. Judul bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Ya, 100 orang yang berpengaruh dalam dunia peradaban. Yang disebut pertama di sana adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu orang apa? Orang non-Islam mengakui kehebatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus bangga dengan Nabi seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam keadaan sekarang kita berpuasa, Bapak Ibu ya, kita harus berusaha sedikit demi sedikit mencontoh bagaimana hal ihwal keadaan puasa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih perkara sekarang bahwa Rasulullah mengatakan kan min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasa tersebut kecuali apa? Lapar dan dahaga. Sebab kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mengetahui tentang apa? Ilmu puasa. Ilmu tentang puasa perlu kita pelajari. Kata Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Subah beliau, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka amal tersebut tertolak. Maka perlu kita belajar. Seperti majelis-majelis seperti ini bukan bid'ah Bapak Ibu ya. Bukan bid'ah. Karena memang saya berguru ke gurunya langsung di sana. Jadi saya berguru ke Sunni, juga saya berguru ke Salafi. Dulu Salafi pernah mengurangi nilai gara-gara pernah satu kejadian dia mengatakan apa? Nabi tidak maksud katanya. Dari itu kita bantah dulu sama teman-teman, ternyata nilai bohong waktu itu. Sebagian ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi ya, kenapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa? Bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, khamsun yuktirnas shaim. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Nah, kita pelajari sekarang. Jadi secara garis umum Bapak Ibu, secara garis besar yang membatalkan puasa itu ada 2. Ada berapa? Ada 2. Ada namanya muhbitat, ada namanya mubtilat. Muhbitat ialah perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tetap sah. Itu namanya muhbitat yang disebut dalam hadis tadi. Khamsun yuktirnas shaim. Jadi ada 5 perkara yang menyebabkan pahala orang puasa itu batal, tidak mendapatkan apa-apa, tapi puasanya tetap sah. Yang pertama apa yang perlu kita jaga pada saat puasa ini? Al-kadhibu. Ialah apa? Berbohong. Kalau berbohong di bulan Ramadan, pahala puasanya kosong. Nah, yang berbohong ya, kita jaga lisan kita pada bulan Ramadan ini ya. Kita basahi dengan sholawat, kita basahi dengan membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan ini ya. Kita isi waktu ini adalah kesempatan. Belum tentu nanti kita akan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Nah, lebih-lebih kita kurangi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, Bapak Ibu ya. Kurangi ucapan-ucapan yang tidak berguna. Yang selanjutnya ialah yang membatalkan pahala puasa. Sudah saya sampaikan di majelis pertama tadi. Al-ghibatu. Yang kedua ialah ghibah. Apa bahasa kita ghibah di sini? Ghibah merumpi atau ngegosip. Nah, ibu-ibu ya, kalau lagi kumpul ya pasti ngegosip, maka hindari itu. Bahaya yang namanya ngegosip ini Bapak Ibu. Lebih tepat membicarakan orang lain ya. Jadi kalau kita membicarakan orang lain Bapak Ibu, jadi pahala yang kita kerjakan itu semuanya ke orang yang kita bicarakan. Dan dosa orang yang kita bicarakan itu kembali ke yang membicarakan. Ini tempat bahayanya. Itu disebut nanti dalam hadis al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Ada hadisnya. Nah, itu ya yang perlu kita jaga. Al-ghibatu, yaitu membicarakan orang lain. Meskipun orang tersebut benar Bapak Ibu, meskipun orang tersebut benar melakukan hal yang tidak baik, harus kita tutupi aib sesama muslim.
Tapi sekarang kenyataannya berbeda jauh, ya berbeda jauh. Malah sekarang televisi apa coba yang ditampilkan yaitu gosip dan sebagainya banyak itu. Itulah akhir zaman pada saat sekarang ini. Nah, sehingga ulama mengatakan apa Bapak Ibu ya, menyatakan akhir zaman ini bahwa beliau mengatakan wa'lam akhi annana fi zamanin fitani hatta yarau hasanan malaysa bir hasan. Wa'lam, ketahuilah wahai saudaraku, annana fi zamanil fitani, bahwa sekarang kita berada pada zaman yang penuh fitnah. Hatta yarau hasanan malaysa bil hasan. Gambarannya bagaimana kebaikan itu tidak lagi dianggap sebuah kebaikan. Bahkan keburukan itu yang ngetren sekarang Bapak Ibu. Di televisi yang ngetren itu apa yang enggak ya? Yang enggak yang ngetren pada zaman sekarang ini. Inilah akhir zaman. Bahkan ada guru kami ya, belum mengatakan apa, zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca sholawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Nah, itu juga kita di akhir zaman berbanyak bersolat kayak seperti tadi, membaca sholawat tadi. Bacaan sholawat kita semua itu sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang membatalkan pahala tuat ya, al-muhbatat sebelah al-ghibah ialah an-namimah, mengadu domba. Nah, ini perlu kita, terutama kalau menulis Facebook status di Facebook, kalau menyebabkan kerumunan, kericuhan dan sebagainya, duka ditahan pada saat sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya yang sangat juga perlu kita perhatikan ialah al-yamin al-kadhibah, ialah sumpah palsu. Nah, jangan kita sedikit-sedikit bersumpah. Nah, jaga mulut kita lebih-lebih pada saat Ramadan. Jangan sampai hanya lelah menahan lapar dan dahaga saja. Nah, kemudian selanjutnya ialah an-nazaru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Nah, melihat dengan syahwat dua perkara dengan syahwat itu menyebabkan pahala puasa kita menjadi batal, tapi puasa kita tetap sah. Yang namanya mata ini terutama kita ini yang muda-muda ini. Ya, tapi di bandara ini yang dikira bule, yang dikira saya bule. Bingung kali ini di bandara. Pas di bandara tadi, di samping saya duduk sebelahnya bule, di samping bule, seksi lagi. Seksi sekali. Ya, janganlah ini ya Rob. Kayak gini aja tadi selama di bandara ya. Mau dilihat dong, basah. Nggak dilihat. Ya Allah ya Rob. Jadi itu ya. Makanya Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Jadi kenapa kita ini tidak nyaman ibadah Bapak Ibu? Kita sering tidak nyaman ibadah. Kenapa? Karena terlalu banyak dosa. Sehingga kita punya cepat pada ibadah nggak ada nikmat. Terutama penglihatan, dosa dari penglihatan. Sehingga beliau mengatakan di sana, warumiya kata ibaratnya, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmulun min siham iblisa. Faman tarakaha azabahullahu ta'ala faqra ibadah. Innan nazara, sesungguhnya melihat, ila mahasinil mar'ati, kepada kecantikan perempuan. Kalau laki-laki ke perempuan, kalau perempuan melihat laki-laki. Jangan sama laki-laki, ini berbahaya kasusnya. Laki-laki sama laki-laki berbeda kasus lah. Perempuan sama perempuan ya. Itu penyakit itu ya, penyakit. Nah, ini yang dibahas sekarang itu penyakit itu. Nah,
Maka tatkala melihat demikian itu apa? Sahmun masmumun min sihar iblis. Itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis. Faman tarakaha, maka barang siapa yang mampu meninggalkan pandangan tersebut, tatkala dihadapkan misalkan ada kita saksi mampu tundukkan pandangannya, maka apa? Azaqahullahu ta'ala ta'ma ibadah. Maka Allah akan merasakan kepada orang tersebut kenikmatan dalam beribadah. Nikmat kita ibadah. Tapi kita ini kebalikan ya, apalagi sekarang kita di sini. Ya, nah jadi pandai-pandailah kita menundukkan pandangan mata. Kenapa? Karena itu nanti bisa menyebabkan pahala puasa kita akan beruntung. Ya, tinggal 1 menit. Nah, perlu juga Bapak Ibu sekarang selanjutnya yang membatalkan puasa plus pahala puasa itu. Ya, ini perlu kita ketahui juga ya, karena yang namanya puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar ila ghurubus syamsi, sampai tenggelam matahari. Sekarang mana yang muftirah, yang membatalkan itu? Ya, itu perlu kita ketahui. Nah, yang pertama yang kita ketahui yang membatalkan puasa itu ialah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Apa? Memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Ya, itu dia. Yang pertama membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Yang pertama bibir atau mulut. Yang kedua hidung. Ketiga, keempat lubang depan atau belakang. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah memasukkan sesuatu ke dalam mulut dengan syarat ditelan. Apa? Dengan syarat ditelan. Selama tidak ditelan tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Misalkan ada anggur, ibu-ibu, batal atau enggak puasanya? Batal enggak? Enggak batal. Tatkala tidak ditelan. Ya, selama tidak ditelan tidak membatalkan puasa. Azan Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qasimna wa bika amantu wa ala rizqika aqamtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.